Halo, selamat sore. Bagaimana kabar Anda hari ini? Bertemu kembali dengan program Sapa Literasi edisi 19 Januari. Bersama saya Muhammad Ibadul Gofar. Inilah Sapa Literasi selengkapnya. Di Indonesia sendiri, dunia pendidikan juga ikut merasakan dampaknya. Berbagai macam kegiatan program studi komparatif di luar negeri atau overseas terpaksa harus dibatalkan. Sekolah kami sendiri, Tasgia IIBS Malang, harus membatalkan beberapa kegiatan penting di luar negeri, seperti perlombaan debat bahasa Arab di Singapura yang mestinya diselenggarakan pertengahan Februari dibatalkan oleh pihak otoritas setempat. Hal ini dilakukan setelah level penyebaran virus corona di Singapura naik dari level kuning ke level orange. Kegiatan lainnya adalah studi komparatif overseas ke Jepang yang mestinya berangkat di awal Maret menjadi batal berangkat. Hingga saat ini, kondisi penyebaran virus tersebut masih memprihatinkan. Data terbaru penyebaran virus corona jenis baru penyebab COVID-19 kini telah dikonfirmasi positif di 84 negara. Data Jumat tanggal 6 bulan 3 pagi tercatat 97.885 kasus positif terinfeksi dengan angka kematian 3.348. Sementara untuk pasien yang sembuh telah mencapai lebih dari 50% dari jumlah kasus atau sekitar 53.796. Data tersebut akan terus meningkat. Jika kondisi ini terus meningkat, maka sudah bisa dipastikan dampaknya terhadap sektor pendidikan. Jika akan semakin meningkat, dampak yang paling dikhawatirkan adalah efek jangka panjang. Sebab para siswa dan mahasiswa secara otomatis akan merasakan keterlambatan dalam proses pendidikan yang dijalaninya. Hal ini bisa mengakibatkan pada terhambatnya pendidikan kematangan mereka di masa yang akan datang. Apalagi jika COVID-19 ini tidak segera berakhir. Dengan kebijakan penundaan sekolah-sekolah di negara-negara yang terdampak virus tersebut secara otomatis dapat mengganggu hak setiap warganya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Penutupan sekolah-sekolah dan kampus tersebut tentu dapat menghambat dan memperlambat capaian target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan atau sekolah-sekolah masing-masing. Pastinya, kondisi demikian akan mengganggu pencapaian kematangan siswa dalam meraih tujuan belajarnya, baik secara akademis maupun psikologis. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah dampak psikologisnya. Siswa yang harus tertunda proses pembelajarannya akibat penutupan sekolah sangat memungkinkan akan mengalami trauma psikologis yang membuat mereka demotivasi dalam belajarnya. Demikian halnya dengan membatalkan beberapa agenda dan program penting siswa ke luar negeri seperti perlombaan dan studi overseas membuat mereka kecewa karena mereka merasa telah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Apalagi wawasan para siswa seputar virus corona masih minim yang bisa membuat mereka memiliki tingkat kekhawatiran yang lebih tinggi. Di Indonesia sendiri, penderita positif corona juga terus bertambah. Dengan bertambahnya penderita ini, maka telah memberikan efek negatif yang lebih besar terhadap sektor pendidikan di dalamnya. Untuk itu, meredam dampaknya, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis. Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah cepat dan tepat. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan edukasi kepada para siswa dan praktisi pendidikan. Ini bisa dilakukan dengan sosialisasi secara intensif oleh Dinas Kesehatan tentang virus corona itu sendiri, baik dari aspek pencegahannya maupun cara menyikapinya. Dengan wawasan ini diharapkan dapat mengurangi efek kekhawatiran berlebihan yang dapat menyebabkan dampak traumatis pada diri siswa dan tentu juga para gurunya. Langkah kedua adalah perlu menyiapkan tim khusus dari para psikologi untuk melakukan pendampingan terhadap para siswa baik secara kolektif maupun individu, khususnya terhadap sekolah-sekolah yang berada di wilayah terdampak virus. Terkhusus lagi untuk para siswa yang gagal melakukan program yang
diimpikan dan dinantinya sebagai kegiatan perlombaan di tingkat internasional ataupun studi komparatif di luar negeri. Dengan pendampingan ini diharapkan dapat memperingan beban psikologis mereka serta menguatkan kembali semangat belajarnya. Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan tim psikologi untuk melakukan pendampingan terhadap warga di tempat karantina di Natuna. Tapi melihat kondisi penyebaran saat ini, maka pendampingan perlu diperluas lagi. Minimal dengan memberikan himbauan kepada setiap lembaga sekolah untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk antisipasi dampak yang lebih parah. Adapun untuk terhambatnya proses pendidikan karena penutupan dan penundaan waktu belajar, maka perlu disampaikan solusi konkret pula. Salah satu yang dilakukan adalah dengan sistem pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sebab jika tidak, maka ini akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan, kematangan hasil dan pencapaian dari proses pendidikan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sapa Literasi pada malam hari ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Literasi pada malam hari ini. Saya Muhammad Ibadul Gofar, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam.